Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Khalid Nugroho dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya ingin presentasi panca indera manusia. Panca indera manusia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu penglihatan, pendengaran, peraba atau perasa, pencium, dan pengecak. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Fungsi mata fungsi mata ada 3. Yang pertama, memusatkan perhatian pada objek ketika kita melihat jarak jauh atau dekat. Maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya terdapat mempresentasikan objek yang kita sedang lihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata seperti saya ini. Hal ini dikarenakan orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatian pada objek yang lebih jauh maupun yang lebih dekat. Yang kedua, menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang ketiga itu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Maksudnya media komunikasi ini sebagai orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata yaitu berbohong. Selanjutnya kita bahas struktur mata atau bagian-bagian mata. Yang pertama itu terdapat sklera. Bisa dilihat sendiri di gambarnya sklera pada bagian mana. Itu sklera adalah bagian mata. Fungsinya untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. Yang kedua itu terdapat koroid, yaitu lapisan mata yang berada di bagian tengah dan di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya pada retina mata. Warna koroid ini gelap karena berfungsi untuk melindungi bola dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan masuk. Yang ketiga terdapat retina. Retina ini bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan atau cahaya. Fungsinya sebagai pelindung bola mata sekaligus sebagai tempat keberadaan mata. Yang D ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Fungsinya untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang sangat lentur tapi transparan dan lentur. Yang E terdapat iris dan pupil. Iris itu bagian mata atas laput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil itu otot mata dan dapat mengecilkan dan membesarkan atau tertutup dan terbuka ketika cahaya masuk. Fungsinya untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata.
Yang F itu ada makula. Makula ini bagian mata tengahnya sebagai yang berfungsi sebagai penglihat supaya lebih jelas. Dan itu fungsinya sebagai penerima cahaya. Oleh karena itu, kondisi makula ini harus diperhatikan dengan baik supaya penglihatan dan pengaturan cahaya yang masuk pada mata tidak terganggu. Yang D itu terdapat kornea. Kornea itu bagian mata yang berbentuk jaringan seperti kubah transparan. Fungsinya untuk pembentukan bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Yang D ada aqueous humor. Aqueous humor merupakan cairan yang terdapat di balik kornea. Fungsinya menjaga bentuk kantong depan makula mata. Yang I ada vitreous humor. Itu berupa cairan jeli jernih yang terdapat di bagian belakang lensa mata. Fungsinya untuk menyokong lensa dan menolong menjaga bentuk bola mata. Yang J itu ada bintik kuning atau fovea, merupakan bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena mengandung sel kerucut. Yang terakhir K itu terdapat ada bintik voluta, merupakan bagian retina yang tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel saraf, sel batang, dan sel kerucut. Selanjutnya kita beralih ke hidung atau indera penciuman. Dalam otonomi, hidung adalah penonjol pada verba yang mengandung lubang hidung yang menyaring udara untuk pernapas. Hidung sebagai suatu istilah dapat juga digunakan untuk menunjukkan ujung suatu seperti hidung pada pesawat terbang. Hidung adalah yang paling menonjol pada wajah yang berfungsi untuk pernapasan, menyaring udara, bernapas menghangatkan udara, dan juga memainkan peran dalam resonansi suara. Hidung juga sebagai organ sensorik pada manusia untuk menanggapi rangsangan seperti bau atau bahan kimia pada dalam gas. Pada rongga hidung ada bau serabut saraf yang dilengkapi dengan sel penciuman. Setiap sel memiliki bau. Rambut halus atau silia penciuman di ujung dan ditutupi oleh selaput silindris yang berfungsi untuk sebagai rongga hidung pelembab. Lalu selanjutnya terdapat dua bagian dalam rongga hidung. Yang pertama rongga hidung atau nasal cavity. Yaitu berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palate. Lalu yang kedua adalah ada mucous membrane, berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mucus atau lendir atau ingus yang berfungsi atau yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama adalah alat penciuman. Nervus olfactorius atau saraf kranial melayani ujung organ penciuman. Serabut-serabut saraf ini ditimbulkan pada bagian atas laput lendir hidung yang dikenal sebagai bagian olfaktorik hidung.
Nervus olfactorius ini dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril halus yang untuk berjalin dengan serabut dari bulbus octavirus. Bulbus octatorius pada hakikatnya merupakan bagian dari otak yang terkecil. Adalah bagian yang berbentuk bulbulus atau membesar dari saraf olfaktorius yang terletak di atas lempeng cribriformis tulang ecmol. Yang kedua adalah saluran pernapasan. Rongga hidung dilapisi oleh sel lendir yang sangat akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir. Semua sinus punya bubuk masuk ke rongga hidung. Daerah pernapasan ini dilapisi dengan epitelium silinder dan sel epitel berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Yang ketiga ada resonator. Resonator itu ruang atas rongga untuk resonansi suara yang dihasilkan laring agar memenuhi keinginan menjadi suara hidung yang diperlukan. Bila ada gangguan resonansi, maka udara menjadi sangau yang disebut nasolalia. Yang keempat ada regulator atau pengatur. Rongga adalah bagian di rongga hidung yang berfungsi untuk mengatur udara yang masuk, suhu udara, dan kelembapan udara. Yang kelima, protektor atau perlindung hidung untuk perlindungan dan pencegahan ditangkap oleh rambut-rambut partikel yang lebih kecil, bakteri, dan lain-lain yang melekat pada mukosa. Selanjutnya, telinga. Telinga adalah organ yang mampu mendeteksi, mengenali suara, dan peran lebih besar dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Fungsinya yang pertama itu mendengarkan bunyi, berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia yaitu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika lebih, maka gendang telinga kita akan pecah. Yang kedua, keseimbangan. Ini maksud ini adalah informasi yang diterima oleh telinga yang disampaikan ke dalam otak dengan seimbang. Bakat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi yang diatasi dengan baik. Yang tiga sebagai tempat untuk cantik diri. Ini biasanya ini untuk wanita karena sebagai perhiasan dengan cara ditunduk. Selanjutnya ini adalah bagian-bagian telinga. Yang pertama bagian luar. Bagian luar telinga ini berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat dua organ telinga. Yang pertama, aurikel dan liang telinga. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tapi satu sama lain saling berikatan. Aukel berfungsi untuk menerima atau merespon bunyi-bunyi yang ada di lingkungan sekitar. Bentuk dari aurikel ini tidak teratur dan di organ aurikel ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibrus. Liang telinga berfungsi untuk
menyampaikan getaran bunyi agar sampai di membran timpani. Ukuran liang telinga ini kira-kira 2,5 cm. Serta sepertiga dari bagian luar dari liang telinga adalah tulang rawan dan 2/3-nya lagi adalah di dalam yang berupa berbentuk tulang. Yang B itu ada bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran eustachium. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Getaran bunyi tersebut dihubungkan dengan faring reseptor yang ada di telinga. Bagian telinga tengah ini juga memiliki 3 tulang pendengar. Yang pertama itu tulang Martin atau malleus. Yang kedua tulang landasan atau incus, dan yang ketiga itu terdapat tulang sanggurdi atau stapes. Selanjutnya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga ini tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran ini mempunyai 5 bagian utamanya. Yang pertama, 3 saluran tengah lingkaran. Yang kedua, ocriculus. Yang ketiga, sacculus. Yang keempat, rumah sikut atau cochlea. Dan yang kelima ada ampulla. Jadi kita lanjut pada indera pengecat lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada dasar mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Molea yang dikenal sebagai rasa selera yang memiliki struktur yang lebih pengecap. Lidah juga membantu dalam aksi berbicara. Juga bantuan membalik melalui makanan dengan mulut. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Terdapat 3 macam bentuknya. Yang pertama bentuk penang, bentuk datar yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran. Di bagian samping terdapat bentuk papila berjamur, dan di bagian permukaan papila terdapat benang. Lalu ini terdapat struktur lidah. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila tadi. Terdapat 3 jenis papila. Yang pertama papila filiformis, bentuknya seperti benang halus tadi yang saya jelaskan. Yang kedua papila circumvallata berbentuk bulat seperti ada di gambar ini, yang tersusun seperti huruf V. Nah ini di belakang lidah. Yang ketiga ada papila fungiformis berbentuk seperti jamur.
Selain itu, lidah memiliki kelenjar lidah yang menghasilkan air lidah atau enzim amilase, papialin. Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung amilo menjadi zat gula. Letak kelenjar lidah yaitu kelenjar lidah atas terdapat di bagian belakang telinga dan kelenjar lidah bawah terdapat pada bagian bawah lidah. Selanjutnya terdapat fungsi lidah. Fungsi lidah yang pertama sebagai perasa. Fungsi utama lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jika manusia tidak punya lidah. Pasti tidak tahu bagaimana cara merasakan makanan tersebut. Kita dapat merasakan 5 macam rasa. Yang pertama, asin, pedas, manis, pahit, dan asam. Yang B, membolak-balik makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balik. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. Yang C, pembentukan huruf. Ketika seseorang menyebutkan suatu huruf, pasti membutuhkan bantuan lidah. Salah satunya huruf yang sangat jelas membantu lidah adalah huruf R. Selanjutnya kita ke indera peraba atau kulit. Indera kulit adalah indera peraba atau kulit adalah terdapat di sini. Kulit adalah perasaan sentuhan dalam kulit yang ujung saraf dari sentuhan. Tidak semua permukaan kulit adalah alatnya sebagai peraba sensitif. Bagian yang paling sensitif adalah terdapat di ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri. Ini terdapat struktur pada kulit. Yang pertama, kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel, yaitu yang pertama ada struktur germinativum berfungsi untuk melapisi di sebelah atasnya. Yang kedua ada stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Selain itu, sel-sel dari lapisan granulosum umumnya menghasilkan pigmen hitam atau melanin. Kandungan melanin menentukan derajat warna kulit kehitaman atau kecoklatan. Yang ketiga, struktur lucidum merupakan lapisan yang transparan. Yang keempat, terdapat stratum corneum merupakan lapisan yang paling luar. Yang terakhir adalah kulit. Fungsi kulit pertama, proteksi sebagai mekanisme pertahanan yang spesifikasi. Epidermis terdiri di atas sel imun khususnya yang disebut dengan sel Langerhans. Sel ini memfagasi antigen yang masuk dan beredar ke jaringan limfoid. Dengan demikian menstimulasi respon imun. Pigmen melanin
melakukan beberapa proteksi terhadap sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang berbahaya. Yang kedua adalah regulasi tubuh. Saat lagi metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan laju metabolisme menurun. Suhu tubuh juga ikut menurun. Untuk memastikan suhu ini tetap konstan, keseimbangan dipertahankan di antara panas yang dihasilkan tubuh dan panas yang dihasilkan pada lingkungan. Yang ketiga itu pengeluaran panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Sebagian besar panas yang hilang dari tubuh terjadi pada kulit. Sebagian kecil panas hilang di udara, urin, dan feses. Pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola sehingga sejumlah darah bersirkulasi di kapiler pada dialis. Suhu tubuh meningkat, kapiler kulit berdilatasi dan daratan di dekat permukaan meningkatkan panas yang hilang melalui radiasi, konveksi, dan konveksi. Yang kelima, pembentukan vitamin D. Substansi berbahaya sedasar lipid di kulit adalah 7-dehidrokolesterol dan sinar ultraviolet dari matahari yang mengubahnya menjadi vitamin D. Substansi ini beredar di darah dan digunakan bersama kalsium fosfat dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang terakhir ada sensasi. Reseptor sensori terdapat di ujung saraf di lapisan epidermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu atau nyeri. Stimulasi membangkitkan impuls saraf di saraf sensori yang dihantarkan ke korteks cerebri. Sebagai area memiliki reseptor sensori yang lebih banyak daripada area lain, misalnya di ujung bibir dan di ujung jari. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.